سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب أو جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan rutinan kajian daripada pembacaan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita baca dari hadis Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah ini termasuk orang yang pernah merasakan langsung mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah diriwayatkan oleh ulama di dalam kitab sejarah As-Sirah. Abu Qatadah di peperangan Uhud termasuk sahabat yang banyak menerima luka. Sampai-sampai mata beliau itu kecongkel, keluar dari tempat mata beliau di peperangan Uhud. Kita baca sejarah peperangan Uhud itu termasuk peperangan yang sangat sengit dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi diserang dari dua sisi, dari depan dan belakang. Dari depan ada yang nyerang Nabi, dari belakang juga nyerang Nabi. Digencet, jadi pasukan sahabat diserang dari dua sisi. Banyak yang terluka di peperangan Uhud, yang meninggal 70 dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Sayyidus Syuhada, yaitu paman beliau Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang lukanya sampai puluhan, ada yang tangannya na'udzubillah terpotong, ada yang matanya kecongkel keluar. Salah satunya Abu Qatadah.
Akhirnya beliau tahu ini obatnya ada sama Nabi Muhammad SAW. Dokternya adalah Nabi. Dia bawa. Mata itu belum lepas, masih nyantel gitu. Beliau pegang, beliau tadai, sampai beliau lari datang ke Nabi. Minta obat ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Qatadah, mau tidak kau sabar, udah ikhlaskan itu mata, falakal jannah, jaminannya surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ikhlaskan. Ini Nabi ngarahkan murid beliau untuk mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu sabar. Mau ikhlas dulu dah, biarkan itu mata buta, hilang satu mata, tapi kau dapat surga. Sahabat Nabi, murid Nabi. Sahabat Nabi itu murid Nabi. Depan Nabi mereka dah malu ngomong apa adanya. Ya Rasulullah, anak ini suka nikah, suka kan kawin. Kalau matanya hilang satu, nanti perempuan tidak mau. Dino nyingok matu mana sempat si kemote tidak kati. Istilahnya cacat, tidak mau. Jujur sama Nabi, jawab apa adanya pada Nabi Muhammad SAW. Inni uhibbu an-nisa, uhibbu an atazawwaj. Dan perempuan tidak suka kalau lihat laki-laki satu matanya tidak ada. Nabi dah marah, ya sudah kata Nabi. Jadi Nabi kasih pilihan dulu. Pilihan pertama mau udah sabar surga. Dan langsung sama Nabi disembuhkan. Tapi Abu Qatar jawab lagi, ya Rasulullah, pengen mati weh. Ya surga ya dapat juga. Pasti yang hadir peperangan Badar, hadir peperangan Uhud, semua peperangan Nabi beliau hadir. Nah, cuman ya Nabi pengen ngasih satu kedudukan yang tinggi kalau dia sabar tadi. Kata Abu Qatadah, pengen mati weh Rasulullah. Karena anak suka kawin, ya takutnya perempuan tidak mau melihat mata anak yang satu yang tidak ada. Akhirnya sama Nabi dipegang, diusap. Riwayat lain diludai sedikit sama Nabi, tangan dia diusap. Kembali seperti semula. Mata yang udah keluar tadi nyantel balik semula. Berkat usapan tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Bahkan kata Abu Qatadah, kembali lebih sehat dari yang sebelumnya. Keadaan matanya itu. Kalau mata sebelahnya sakit, yang itu tidak pernah sakit. Sampai meninggal matanya tidak pernah sakit. Yang diusap sama Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kasus Sayyidina Ali. Di peperangan Khaybar, Sayyidina Ali dicari sama Nabi, mana Ali sakit lagi di kemahnya ya Rasulullah, sakit mata, panggil kata Nabi. Diusap matanya sama Nabi. Dari habis diusap Nabi, sakit mata itu, kata Sayyidina Ali, tidak pernah lagi sakit mata. Sampai wafat matanya sehat. Berkat usapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Qatadah. Diusap sama Nabi, habis diusap, keturunannya bangga, sering membanggakan diri, tahaddusan bin nikmah, bahwasanya kami anak dari orang yang matanya pernah diusap, dikembalikan sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Qatadah. Dan tangan Nabi, kalau kita mau kumpulkan mukjizat dari tangan Nabi, itu banyak sekali. Menyembuhkan penyakit, mengeluarkan air dari antara jari-jari Nabi Muhammad SAW di sela-sela ini, keluar banyu. Nabi taruh di gayung atau di ember. Waktu itu jumlah sahabat 1000 lebih. Air mereka habis. Kata Nabi, coba cari ember kecil, air seember sewadah. Nabi masukkan tangan beliau. Pas Nabi masukkan tangan beliau, semua sahabat pasukan penuh full
bisa ngisi air mereka, bisa minum dengan puas, bahkan binatang hewan yang dibawa juga minum dengan puas dari satu ember itu. Karena bukan Nabi masukkan tangan beliau dan mengalir. Kata Anas bin Malik, aku ngelihat macam keran yang dibuka gitu. Nih, mengalir terus dari tangan apa antara jari-jari Nabi Muhammad, sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mukjizat kata Imam As-Suyuti lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa ada mukjizat yang mirip seperti itu, yaitu ngebelah batu. Batu sama Nabi Musa dipukul keluar air. Lebih aneh dari itu tangan betul banyu. Batu aneh, batu keluar air. Cuman yang lebih aneh tangan. Dari mana tangan betul banyu itu? Ya, kulit, darah, urat, tulang, mana air? Keluar air. Dan itu adalah air yang paling afdol, air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat tangan Nabi menyembuhkan penyakit, mengeluarkan air, memperbanyak makanan. Tangan Nabi bisa memperbanyak makanan. Banyak mukjizat tangan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya tadi Abu Qatadah, mata beliau disembuhkan oleh tangan Nabi besar Muhammad SAW. Diusap kembali matanya, tidak perlu operasi-operasi lagi. Abu Qatadah meriwayatkan, qal bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami lagi sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi imamnya tentunya, dan ulama mengatakan sholat yang paling afdol ya tentu orang-orang yang pernah sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamnya adalah Nabi, itu tidak tergantikan dengan apapun. Sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabatar rijal. Tiba-tiba Nabi dengar suara orang lari-lari atau jalan yang terburu-buru. Untuk apa? Untuk ngejar sholat. Jalan terburu-buru, lari, gerusuk jadi istilahnya. Kedengaran sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ulama mengatakan bahwasannya uh, tidak masalah atau tidak untuk Nabi ini tidak bisa dikan ketika ulama membahas masalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk dalam sholat kata Imam Hasan Al-Basri adalah ketika kamu tidak tahu siapa di samping kananmu dan siapa di samping kirimu. Itu khusyuk ketika dalam sholat. Jadi jangankan yang datang siapa, yang di kanan siapa lagi tidak tahu. Saking khusyuknya sholat. Artinya tidak sempat dia untuk mikir siapa sampai. Berarti suaranya udah khusyuk. Tapi kok kata ulama, Nabi di sini mendengarkan kedengeran suara sahabat yang datang telat, udah telat. Jadi Nabi udah sholat, ini sahabat telat. Baru datang ya tadi jalannya ngebut-ngebut, lari. Atau jalannya terburu-buru. Kalau Nabi kedengeran. Nah, jadi jangan orang yang baca, oh berarti Nabi kurang khusyuk. Astagfirullah. Ini Nabi paling khusyuknya orang. Cuman beliau ini adalah musyarri. Beliau adalah wakilnya Allah istilahnya di muka bumi ini. Untuk mensyariatkan hukum. Posisi beliau selalu memantau apa yang terjadi pada sahabat. Dan apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat hukumnya untuk semua umat. Nah, jadi Nabi ini khusyuknya itu udah di atas rata-rata. Sampai apa? Sampai beliau ketika sholat bisa khusyuk fokus untuk Allah hatinya, tapi telinganya masih bisa mendengar siapa yang datang, bagaimana jalan mereka. Nah, ini kata ulama kedudukan yang istilahnya hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.
beliau itu selalu berada di hadratullah, istilah sufiyah hadratullah. Selalu merasa berada di hadapan Allah. Orang yang selalu merasa berada di hadapan Allah itu rata-rata Pak, para aulia, para orang-orang wali-wali itu udah tidak bisa lagi senyum, tidak bisa lagi ketawa, tidak bisa lagi bercanda, bahkan tidak bisa lagi untuk kumpul dengan banyak orang. Ngapain sudah ngerasa selalu di hadapan Allah, udah selalu merasa di hadapan Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dengan Allah masih bisa kumpul, masih bisa tertawa bersama sahabat, masih bisa bercanda, masih bisa duduk dengan sahabat-sahabat beliau. Ini menunjukkan, kata ulama, Nabi memiliki satu kedudukan yang paling tinggi. Hati, jadi bisa dua-duanya. Hati beliau, batin beliau, beliau serahkan untuk Allah. Jasad beliau, beliau sediakan untuk umat sahabat yang ada di sekitar beliau. Jadi walaupun beliau di dalam ibadah sholat, lagi sholat Nabi, tapi bisa dengar suara orang yang baru masuk ke dalam masjid. Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan artinya ini Nabi tidak khusyuk sampai tahu yang jalan siapa yang baru masuk, tidak. Karena beliau musyarri, beliau selalu memantau. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, kata Nabi, kalau sholat itu jangan mendahului aku. Kalau aku ruku, baru kalian ruku. Jangan aku belum ruku, kalian sudah ruku. Itu aturan sholat kan. Dari takbir, imam selesai dulu baru kita boleh mulai takbir. Imam udah mantap ruku, baru kita ruku. Imam sudah mantap i'tidalnya, baru kita i'tidal, kan begitu. Sunnahnya begitu. Kalau takbir wajib. Kalau yang lain, kalau lebih dari 3 kali batal sholat kita. Mendahului imam setiap rukun fi'li, batal sholat kita. Kalau lebih dari 3 kali. Nabi ngomong ke sahabat, kalian jangan kira aku tidak lihat sholat kalian di belakang aku. Jangan mentang-mentang aku imam, aku tidak kelihatan. Karena sesungguhnya kata Nabi, aku ini bisa melihat yang di belakang seperti aku bisa melihat yang di depan. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi ngelihat di depan, yang di belakang aku kelihatan juga, kata Nabi. Nah, makanya kata Nabi, jangan dahului aku ketika sholat. Artinya lagi sholat pun mereka dipantau sama Nabi Muhammad SAW. Dididik sama Nabi, biar sholat mereka sempurna. Dan mereka ini adalah generasi yang akan membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Makanya sempurna harus dididik sama Nabi Muhammad SAW. Ini salah satunya. Nabi lagi sholat, sahabat datang berapa orang, terburu-buru, telat. Falamma shalla, ketika Nabi selesai dari sholat, qala ma sya'nukum. Nabi tanya dulu, ngapo tadi? Ada apa, kata Nabi? Kok buru-buru? Kenapa? Qalu, mereka jawab. Jadi Nabi tidak langsung marahi. Ditanya dulu sama Nabi Muhammad SAW. Nah ini kata ulama menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Jadi harus tabayyun dulu. Nabi pun pakai tabayyun. Beliau Nabi padahal, apalagi kita yang bukan Nabi. Jadi ketika melihat satu masalah, ada yang berbuat salah, apalagi kita tidak tahu betul apa alasan dia melakukan hal tersebut, jangan langsung emosi, jangan langsung marah. Belum tabayyun, baru apalagi kalau dengar dari orang ketiga, nah tambah dipanas-panasi, dikompor-kompori, bumbunya banyak niat. Padahal orang itu tidak mengatakan, tidak melakukan seperti yang disampaikan. Tanpa tabayyun, dia marah langsung. Nah, tabayyun dulu. Ini setiap ada masalah, Nabi tabayyun terus. Ditanya dulu sama Nabi, apa penyebabnya? Kenapa kalian lakukan ini? Dijawab sama sahabat, salah. Baru diarahkan, dijelaskan, diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi, artinya Nabi itu tidak mungkin salah. Walaupun beliau tidak tabayyun, pasti benar.
Muayyad min indillah karena selalu disupport sama Allah. Ini tidak, Nabi tabayyun. Kata Nabi, kenapa tadi buru-buru? Ada apa? Apa alasannya? Ini akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka jawab, ista'jalna ila shalat. Kami buru-buru untuk nututi salat ya Rasulullah. Telat datang ke masjid, Nabi udah mulai salat, tidak mau ketinggalan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami buru-buru jalannya akhirnya Rasulullah. Dan ini menunjukkan sahabat ini tentu adalah sahabat murni Nabi Muhammad SAW, bukan sahabat atau munafik. Karena kalau munafik tidak peduli, tidak sholat sama Nabi, bahkan tidak peduli sholat atau tidak, itu kan munafik. Ketika ada orang yang takut ketinggalan sholat berjamaah di masjid, itu tanda baik insya Allah. Jadi kalau takut ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan sholat berjamaah aja dia takut. Dia pengen tepat waktu terus berjamaah di masjid. Ini orang insya Allah jauh kemungkinannya untuk meninggalkan sholat. Karena jamaah saja berat untuk dia tinggalkan. Tapi kalau orang yang tidak peduli sholat berjamaah atau tidak peduli sholat di awal waktu atau tidak, nah ini orang untuk meninggalkan sholat tidak jauh kemungkinan gampang baginya untuk meninggalkan sholat. Dan sahabat Nabi berjamaah itu mereka sangat antusias sekali, semangat. Mereka jaga untuk selalu berjamaah di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh kalau sholat, makanya kata ulama, walaupun kita udah sholat, tapi misalkan ada imam lagi datang, kita tahu ini orang-orang soleh, orang yang bertakwa. Apalagi kalau kita tahu dia kekasih Allah, sholat disunnahkan kita sholat lagi di belakangnya. Kalau kita udah sholat, misalkan datang orang yang kita yakini ini wong soleh, wong bertakwa, wong yang dekat sama Allah, dia baru sholat, kita udah sholat, disunnahkan kita sholat lagi di belakangnya. Karena makin hebat atau makin dekat seorang imam dengan Allah, sholat makmum makin khusyuk. Makin dekat dengan Allah, makin khusyuk. Apalagi bayangkan sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Bayangkan juga udah luar biasa. Sholat di belakang Nabi pasti paling khusyuk sholat. Makanya sahabat dah galak ketinggalan sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Cepat-cepat. Akhirnya kata Nabi, oh itu penyebabnya. Qal fala taf'alu. Jangan diulangi. Kata Nabi, jangan diulangi. Idza fatakum idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian pengen hadir ke masjid untuk sholat, alaikum bisakinah. Jalannya yang santai. Di riwayat lain wal waqar. Tenang kata Nabi. Jangan lari. Jangan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Yang kalian nututi sholat langsung, ketinggalan beberapa rakaat, tinggal ditambah. Jadi ini termasuk tips dari Nabi agar kita bisa khusyuk di dalam ibadah sholat. Kalau kita lari-lari, oh udah takbir imam, kita kedengar dari rumah, lari. Kalau masjid, ngos-ngosan. Akhirnya khusyuknya hilang. Kalau lari-lari tadi belum kayak di jalan bisa apa namanya senggol batu jatuh macam-macam. Makanya kata Nabi yang santai. Kalau jalan ke masjid yang santai. Tidak usah buru-buru. Walaupun telat. Walaupun telat. Santai be jalan. Masuk ke masjid, imam di rakaat kedua langsung ikut. Dan sunnahnya kata Nabi, ketika kalian masuk ke masjid, ini Nabi ngomong ke sahabat, udkhulu ma'i alal halah allati tajiduni 'alaiha. Lihat imam. Imam lagi ruku, ya langsung ruku. Kita takbir, habis takbir ikut imam ruku. Imam sujud, langsung takbir, sunnahnya begitu. Tidak perlu kita nunggu imam naik ke rakaat berikutnya. Aku kan tidak dapat juga ini misalkan. Rakaat ini tidak dihitung. Tanggung, nunggu be. Jangan. Kalau di ruku kita takbir, langsung ikut biar dihitung rakaat itu kan.
Selagi bisa ruku sama imam, maka dihitung 1 rakaat. Tapi yang harus kita perhatikan takbirnya itu harus 2 kali. Takbir pertama takbiratul ihram, jangan digabung. Ada orang kadang Allahu Akbar langsung ruku. Mana takbiratul ihramnya? Jadi takbir 2 kali. Takbir yang wajib, rukun, sholat, takbiratul ihram. Itu kan rukun sholat. Allah masuk dulu dalam sholat. Allahu Akbar. Habis itu imam lagi rukun nih, langsung Allahu Akbar. Dan lutut dia sudah tambah 1 rakaat. Imam lagi sujud, kata Nabi, kalau aku lagi sujud, maka sujud langsung. Itu sunnahnya. Tidak wajib, sunnahnya. Jadi misalkan, oh imam sujud, tanggung. Habis ini imam naik ke rakaat kedua, nunggu beh. Rakaat kedua baru takbir. Kalau itu berarti ya. Eh, jadi kalau apa namanya imam naik ke rakaat kedua baru nak masuk salat, itu bukan sunnah. Tidak haram tentunya. Cuman yang sunnah bagaimana? Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Nah, ada hadisnya. Jadi kata Nabi, aku lagi sujud, sujud. Cuman tidak dihitung. Tapi pasti dapat pahala. Kalau setiap gerakan dalam sholat dapat pahala. Jadi kata Nabi, kalau jalan ke sholat, ke masjid, nak sholat, itu yang santai, yang tenang. Jangan terburu-buru. Ini tips dari Nabi agar kita bisa khusyuk dalam ibadah sholat. Juga untuk kesehatan kita. Lari-lari, ngos-ngosan, habis itu langsung gerak takutnya. Kakinya kambuh, kaki keram, takutnya jantungnya tidak stabil. Nabi itu sayang kepada umat beliau. Dan Nabi itu selalu ngajari kita dekat sama Allah, tapi dengan cara yang lemah. Jangan dipersulit. Nabi selalu ngajari kita untuk dekat dengan Allah. Nabi nganjurkan, ngarahkan untuk kita selalu dekat dengan Allah, tapi dengan cara yang enak. Itu Nabi Muhammad SAW. Ad-din yusrun. Agama ini kata Nabi gampang. Agama Islam ini mudah. Tidak ada orang yang terlalu keras dalam mengambil agama, kecuali dia ujung-ujungnya pasti kalah dengan kekerasannya sendiri. Ujung-ujungnya nanti dia yang meninggalkan itu pertama kali. Santai. Takut telat sama imam ya. Itu muhasabah diri. Kenapa aku telat? Oh tadi ada uzur misalkan, sehingga ada dapat takbiratul ihram bareng imam. Besok insya Allah aku lebih cepat. Tapi kalau misalkan pengen dapat takbiratul ihram bareng imam, pengen dapat rakaat pertama, lari dari rumah, tidak sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sama Nabi dicegah, dilarang. Kata beliau, kalau kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah, fa'alaikum bis sakinah, jalan yang santai, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jalan yang santai? Agar lebih bisa khusyuk ketika masuk di dalam ibadah sholat. Karena kalau kita pengen khusyuk, mulai nak khusyuknya itu ketika takbiratul ihram, susah kita untuk khusyuk. Ulama ngajarkan pengen khusyuk dari wudu udah harus usaha untuk khusyuk. Dari wudu sudah harus usaha untuk khusyuk. Al-Imam Ali Zainul Abidin radhiyallahu taala anhu, beliau diriwayatkan sama murid-muridnya, setiap wudu mukanya pucat. Mukanya pucat. Ketika ditanya, "Kenapa kamu pucat wahai imam?" Ketika wudu berubah. Kata dia, "Tahu enggak, aku ini nak ngadep siapa?" Ketika wudu sudah kepikiran mau ngadep siapa? Nak ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti inilah akhirnya apa? Ketika rumah beliau suatu hari, suatu malam rumah beliau terbakar. Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau ini cucu Nabi Muhammad SAW. Putranya Imam Husain, Husain putranya Ali bin Abi Thalib. Husain putranya Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Jadi Husain punya anak Ali Zainul Abidin. Diriwayatkan suatu malam rumahnya kebakaran. Budak-budaknya hamba saya udah keluar semua, tinggal beliau dewean yang belum. Diteriak-teriakan sama orang di luar, dan sadar
Alhamdulillahnya dijaga sama Allah. Selesai sholat baru kepanasan. Tidak tahunya rumahnya kebakaran. Ketika ditanya, apa kata beliau? Al-hadni narul akhirah an-narid dunya. Kata beliau, aku dilalaikan, aku dilupakan api dunia ini dengan api neraka. Ketika sholat, yang dia lihat itu api neraka istilahnya. Sampai lupa dengan api dunia. Ya, kalau kita pas sholat, ingat kalau yang kita lupa tadi. Ingat gak? Ingat gak? Oh tadi belum ini, oh, habis ini nah ini, habis isya nah ini. Schedule itu diatur pas lagi sholat. Itu setan kalau. Setan kalau. Setan kalau. Makanya kata ulama, ulama ngasih ya, sesuatu yang lucu. Kalau kita lupa barang naruh di mana, lupa sholat lah. Ingat langsung. Oh di sini tadi. Setan mengingatkan kita. Jadi yang lupa-lupa di luar sholat, ingat kita di sholat. Duniawi tapi ya, urusan dunia pasti ingat. Karena setan, bagaimana caranya kita dah khusyuk dalam ibadah sholat. Karena khusyuk adalah pertama kali yang diangkat oleh Allah dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khusyuklah yang bisa menjadikan sholat kita mencegah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuknya untuk sampai lupa, tidak sadar kebakaran. Ngapa saking khusyuknya? Ada seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini punya ibu Asma. Asma ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Zubair ayahnya sahabat Nabi bin Awam. Urwah ini diriwayatkan di akhir hayatnya kakinya luka dan harus dipotong. Mau tidak mau. Kalau tidak sakitnya ya mungkin, tapi tidak disebut penyakit gula dulu tuh. Allah alam penyakitnya apa, pokoknya harus dipotong. Hati bius. Kata Urwah, tunggu aku sholat. Ketika aku sholat, potonglah kaki. Sholat beliau. Di rakaat atau di tahiyat terakhir, ketika posisi yang kakinya bisa untuk dipotong, dipotong. Tidak gerak sedikit. Bius total istilahnya. Tidak sadar sama sekali. Kakinya dipotong ini. Tidak pakai bius. Tetap sholat. Habis salam baru pingsan. Habis salam baru pingsan. Setelah salam baru kesadarannya kembali, ya ngerasakan manusia bukan robot. Ngasok ke sakit, nyingok darah banyak betul, darah pingsan langsung. Tapi pingsannya habis salat, habis salam, selesai sholat. Itu khusyuknya orang dulu. Ada riwayat lain sebutkan salah satu tabi'in atau ulama terdahulu, itu anak-anak mereka ngomong, kami ini bisa ribut di rumah kalau ayah kami sholat. Itu kan kebalikan. Lagi sholat, budak ribut, aduh, udah ada khusyuk, tambahkah kacau. Diganggu sholat sama anak-anak, tambah kacau. Ini tidak, anak-anak yang bilang, kami bisa teriak-teriak di rumah ketika ayah kami lagi sholat. Kenapa? Karena pas ayah kami lagi sholat, macam di dunia lain. Tidak sadar apa yang kami lakukan, apa yang kami omongkan, kami nak jungkel balik di rumah, itu tidak tahu ayah. Lagi sholat. Itu khusyuknya orang dulu. Dan Nabi ngajari kita, ngajari bagaimana caranya khusyuk. Salah satunya ini, alaikum bisakinati wal waqar. Ya, harus tenang sebelum kita memulai sholat. Jalan dari rumah, nak ke masjid, baik itu jalan kaki atau naik motor. Apalagi kalau naik motor, naik mobil, tambah bahaya Pak. Ngebut-ngebutan telat misalkan, bahaya. Udah biar ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kalian dapatkan sholat, kata Nabi, sisanya kalian tambah. Tinggal ditambah. Nah, ini termasuk tips cara agar kita bisa khusyuk ala Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang pengen khusyuk dalam ibadah sholat, tentu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, karena beliau orang yang paling khusyuk di dalam ibadah sholatnya. Nah, tapi jadi jangan sampai kita bentrokkan
oh ini cucu Nabi, bukan sahabat bahkan, Ali Zainal Abidin, Urwah bin Zubair, pas sholat hilang kesadarannya. Kok Nabi sholat dengar tahu be wong datang lari-lari. Berarti Nabi dah khusyuk atau dia menafikan cerita-cerita khusyuknya para ulama. Berarti ini sesat, ini berlebihan ini, bid'ah ini. Bohong cerita Ali Zainal Abidin rumahnya kebakar, Urwah. Nabi aja, nah itu orang yang tidak paham. Wong yang tidak paham, ini banyak terjadi bahwa di akhir zaman ini orang yang tidak paham syariat suka membentrokkan sunnah Nabi dengan karamatul aulia atau dengan adatul aulia, dengan keramatnya para wali, dengan apa namanya keadaan yang mulia para wali itu biar mereka bisa menafikan ini mereka bentrokkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya tadi ini bisa kalau mereka mau, kalau ada yang kepikiran dari bisa. Ini cerita sesat, cerita sesat. Apa misalkan ada seorang wali semalaman tidak pernah tidur. Nabi tidur, berarti ini tidak mengikuti sunnah, ini bid'ah. Kan itu. Ada seorang wali yang malam baca Quran misalkan 4 kali khatam. Nabi tidak pernah. Mulialah mana Nabi sama wali ini? Mulia Nabi, kenapa? Berarti ini ngarang-ngarang ini. Banyak seperti itu. Jadi mau menafikan keadaan, hal, ahwalul aulia, keadaan para wali, rutinitas para wali, bahkan keramat para wali, mereka mau nafikan itu dengan apa? Dengan mereka bentrokkan ke sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau diteliti, kalau dikaji dengan seksama, tidak ada bentrok di situ. Ini contohnya. Nabi kok dengar suara orang yang baru datang ke masjid, padahal Nabi lagi sholat loh. Sampai tahu mereka ini lari-lari ke masjid datangnya. Sedangkan tadi Ali Zainal Abidin rumahnya kebakaran, tidak sadar. Oh berarti ini kayak sholatnya Ali lebih khusyuk dari sholatnya Nabi. Makanya baca dulu. Solusinya itu pengen biar tidak sesat, baca syarahnya ulama. Kita kalau hanya baca hadis, baca hadis kan banyak kan gini. Buat konten gampang sekarang, tinggal beli alat tiang ini 800.000, HP murah udah cukup. Mic kecil ini tidak perlu mic ini, mic kecil ini cukup untuk di HP. Tahu satu hadis, cukup tahu artinya, mereka itu udah langsung nyesatkan semua dunia ini disesatkan. Cuman tahu arti. Padahal tidak cukup hanya untuk memahami hadis Nabi, hanya tahu arti tidak cukup. Untuk memahami ayat suci Al-Quran hanya tahu arti tidak cukup. Kita untuk mentadabburi Al-Quran cuma tahu arti cukup, hanya untuk tadabbur. Merenungkan apa isi kandungan ayat tersebut, tahu arti cukup. Baca terjemahan silahkan. Tapi untuk ngambil hukum, istimbat bahasa ulama usul fikih, untuk ngambil hukum, apalagi untuk menyalahkan pendapat orang lain, tambah lagi menyesatkan orang lain, cuma tahu arti, itu kayak anak kecil belum bisa ngomong sudah nak nyanyi. Bodohnya itu keterlaluan, dan tahu malu, cuma tahu arti, pengen nyesatkan semua umat dan langsung buka konten diabadikan sama dia dewek, diabadikan kesesatannya. Naudzubillah. Jadi banyak di akhir zaman ini. Mereka baca hadis Nabi, langsung mereka cari mana nih? Kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib yang ceramahnya tentang keramat-keramat wali. Mereka cuplik, ambil cuplikannya, mereka gabungkan, bentrokkan cerita keramat wali dengan apa? Dengan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang dengar tanpa memahami, dengar baik, misalkan, oh iya masuk akal. Cuma kalau kata cara ulama, dia apa kata Imam Ibn Abi Jamrah? Nabi kok bisa dengar orang yang datang ke masjid, padahal beliau lagi sholat, khusyuk atau tidak tadi? Bahkan itu khusyuknya itu paling tinggi istilahnya. Level khusyuknya adalah yang paling tinggi karena beliau sholat di hadapan Allah masih bisa mantau murid-murid beliau, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena tugas beliau adalah musyarri, meluruskan
apa yang terjadi kepada sahabat, membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, dan apa yang dibenarkan sama Nabi, yang diluruskan sama Nabi, itu manfaatnya untuk umat sampai akhir zaman. Nah, jadi beliau sholat masih bisa ngajari, sambil sholat bisa berdakwah, sambil sholat bisa mendidik umat beliau. Inilah kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ali Zainul Abidin, Urwah bin Zubair, sahabat-sahabat atau para ulama yang lain, mereka bukan musyarri, tidak bisa memberikan hukum, tidak bisa mensyariatkan hukum. Maka urusan mereka urusan pribadi. Kalau Nabi ini kan tidak. Nabi ini milik umat. Apa yang dilakukan oleh sahabat harus selalu dipantau oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen khusyuk ibadahnya, khusyuk salatnya, ikuti aturan, ikuti arahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah salat kita makin khusyuk. Salat kita makin khusyuk sehingga insyaallah salat kita adalah salat seperti yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul.